Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123. Kali ini gua mau nge-spill mobil terbaru Mitsubishi. Kalau kalian pernah datang ke IMS awal tahun kemarin, Mitsubishi nge-launching atau nge-spill mobil SUV terbarunya yaitu Mitsubishi XFC. Tapi kali ini mereka sudah membuat versi tersebut menjadi mass production. Kita lihat aja yuk langsung. Nah ini dia, namanya Mitsubishi X-Force, yang dimana mobil ini nantinya akan bersaing dengan salah satunya Hyundai Creta, kemudian ada Yaris Cross dan juga Honda HR-V. Kalau dari eksterior ya kita bahas dari depannya dulu ya. Mobil ini tuh mengusung konsep Dynamic Shield Evolution, yang dimana lampu depannya tuh udah menggunakan T-shape dan juga lampu belakangnya. Kesan sportinya, kemudian futuristik dan juga modernnya dapat banget di mobil ini ya. Jadi kita nggak akan malu pakai mobil ini karena konsepnya emang bagus banget dan cocok banget buat anak muda zaman sekarang. Nah sekarang kita lari ke samping. Bisa dilihat garis bodinya emang cakep banget ya mobil ini. Terus juga dia punya ground clearance yang cukup tinggi, mungkin tertinggi di kelasnya yaitu 222 mm. Menggunakan velg ring 18 yang bentuknya mirip sama kayak konsepnya. Nah sekarang kita lari ke belakang. Sebenarnya bagian belakangnya ini adalah bagian yang paling gue favoritkan. Kenapa? Karena Dynamic Shield Evolution-nya tuh kelihatan banget. Lampu stop lamp-nya nih menggunakan T-shape-nya. Terus juga emblem yang simple. Ini ada emblem X-Force-nya. Dan ini emblem mungkin tipenya yang tertinggi yaitu Ultimate. Cakep banget sih. Emang cakep banget nih mobil. Mobil ini juga sudah dibekali oleh power tailgate. Dan sekalian aja kita bahas sama akomodasi barangnya. Kita lihat. Cukup cepat loh naiknya dia bagasinya. Jadi nah, waduh. Bisa dilihat ya akomodasi barangnya gede banget. Mungkin ini salah satu yang terbesar di kelasnya. Ini sampai tas golfnya masuk, koper 2 biji masuk. Ini lega banget loh teman-teman. Keren. Ngomongin soal dapur pacunya, mobil ini dibekali oleh mesin 1500 cc dengan transmisi CVT. Belum ada data lebih lengkap mengenai horsepower dan juga torsinya, tapi mungkin mobil ini akan memiliki mesin yang bertenaga juga seperti Expander dan lain-lain. Cakep banget nih. Ngomongin soal interiornya bos geng, bisa dilihat ya interiornya benar-benar futuristik banget nih. Dengan head unit 12,3 inci, dia memberitahukan informasi banyak banget nih. Sampai ada vehicle informationnya nih, ada ambient time, terus kemudian barometer, driving mode, bisa normal, terus juga ada jam. Ini bisa digeser-geser nih, banyak banget ya teman-teman. Nah dari speedometernya aja udah kelihatan, semua all digital. Jadi kita bisa ngelihat tachometer, terus kemudian RPM, speed, terus sensor-sensor lainnya lengkap juga. Ini bisa dipindah-pindah di bagian steeringnya yang banyak tombolnya juga. Kita bisa cek di sini, pencet back dulu. Tuh ada display type, kemudian ada sub unit speed, driver assistance, dan juga TPMS-nya. Ada pop-up notification, ambient lighting-nya juga bisa diatur. Jadi aduh keren banget. Tailgate-nya juga bisa dimatiin, bisa dinyalain. Jadi kalau kalian nggak mau repot, bisa dimatiin, bisa dinyalain. Nah, terus kita lari ke bagian AC-nya nih. Kisi-kisi AC-nya desainnya cakep banget ya. Emang bener mewah sih, ada perpaduan warna hitam, terus ada kayak semacam coklat sama silver. Nah ini nih yang gue suka nih, bagian dashboardnya nih. Ini nih soft touch tapi berbahan fabric. Perpaduannya sama plastik dashboard. Jadi masih terhitung nyaman sih di dalamnya. Terus juga sekarang bagian posisi duduknya. Posisi duduknya juga cukup nyaman dengan jok yang semi bucket. Karena di sini ada kupingannya nih. Kenapa gue bilang semi bucket? Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir terus kena guncangan, badan kita nggak begitu gerak banyak. Ini yang keren sih. Jadi ini ternyata itu ada semacam kayak cooling box buat pendinginan minuman. Yang di mana fitur ini tuh sebenarnya nggak banyak ada di mobil-mobil di kelasnya ya. Jadi mungkin ini salah satu fiturnya Mitsubishi X-Force yang terbilang advance. Cakep banget nih. Terus juga di sini ada tombol driver mode nih di sini. Ada 4 pilihan, kalian bisa pilih bagian normal, terus kemudian ada wet, ada gravel dan juga matte. Nah, tapi di sini yang spesial itu adalah bagian wetnya. Nah, kemudian juga di bagian AC-nya ini ada juga fitur yang menarik nih teman-teman. Jadi yang di mobil lainnya tuh belum ada, di rival-rival lainnya ada teknologi Nano X. Nih kita pencet. Ini semacam kayak fitur buat memfilterisasi AC. Jadi biar udaranya tuh bersih masuk ke dalam kabin mobil. Ini cakep banget nih. Terus juga fitur menariknya ada wireless chargernya, USB slot, bahkan sampai ada slot untuk Type C. Jadi kalian yang pakai iPhone ini gampang banget yang ngecas di sini, nggak perlu pusing-pusing lagi. Mantap. Untuk sektor audio ya teman-teman, ternyata sudah dibekali dengan audio Yamaha. Ini jarang banget mobil menggunakan audio Yamaha. Jadi Mitsubishi bekerja sama dengan Yamaha untuk memasangkan audio di mobil Mitsubishi X-Force kali ini. Ini yang keren ya, ada fitur di mana saat kita jalan dia tuh bisa menyesuaikan volumenya saat kita di jalan raya. Jadi kalau misalnya bising dia akan naik turun sendiri volumenya. Keren banget sih. Nah sekarang kita udah ada di baris kedua dari mobil Mitsubishi X-Force ini. Kita akan bahas masalah akomodasi penumpangnya. Kita bisa lihat ya, mobil ini lega banget ternyata. Ketimbang rival-rivalnya sih mobil ini mungkin paling lega. Nih bisa dilihat ya, ini ada berapa jari nih? Gue hitung 1, 5, tambah. Ya mungkin sekitar 11 jarian. Kemudian headroomnya
Headroomnya mungkin sekitar 8 jari. Jadi ini sebenarnya cukup banget buat duduk di belakang. Terus juga nih bangkunya bisa di slide ke belakang sampai 13 derajat. Jadi kita masih bisa feel relax kalau duduk di belakang. Nyaman banget sih. Empuknya juga dapat bagian kedua. Terus yang serunya di belakang udah ada kisi-kisi AC di balik konsol tengahnya. Jadi kita masih bisa ngerasa dingin kalau duduk di belakang, nggak kepanasan teman-teman. Nah kita buka armrestnya coba. Nah armrestnya udah kebuka. Nyaman banget, ternyata armrestnya gantung, jadi tangan kita nggak perlu turun sampai bawah gini. Dan di sini sudah ada 2 cup holder buat naruh minuman. Mantap. Nah teman-teman, ada yang lebih menarik lagi nih. Bagian kisi-kisi AC-nya ada di bawah setir persis nih di bagian sini nih. Jadi ternyata ini adalah driver nih air conditioner yang dimana buangan anginnya itu atau kisi-kisi AC itu langsung ke lutut kita. Jadi ini kalau misalnya kita pakai celana pendek pasti akan kerasa banget lebih dingin. Terus juga kalau bisa dilihat-lihat dia direct ke bagian ini selangkangan kita nih di sini, jadi bisa adem juga nih rasanya. Seru nih, seru. Baru pertama kali lihat sih di mobil ini, di semua mobil yang pernah gue naikin baru pertama kali gue lihat di Mitsubishi X-Force ini. Keren. Nah bos geng, ternyata mobil ini sudah dibekali oleh fitur AYC seperti Expander Cross, yaitu Active Yaw Control, yang dimana mobil ini dapat menikung lebih tajam atau lebih pede saat berada di surface yang basah atau licin. Itu keren banget sih. Udah kayak aksesornya yaitu Mitsubishi Lancer zaman dulu, tapi di mobil Expander Cross terus kemudian Mitsubishi X-Force ini udah disematkan juga, jadi mantap. Oke, kalau begitu review singkat kali ini tentang Mitsubishi X-Force di belakang kita. Kalau kalian punya requestan untuk review video mobil apa, kalian tinggal komennya di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 123.com